Halo, selamat datang di channel Bang Pis. Semoga terhibur dan selamat menyaksikan. Diawali aksi kejar-kejaran seorang mahasiswi bermain game online. Tiba-tiba listrik mati, tidak mau kehilangan momen tersebut, mahasiswi tersebut pun bergegas pergi ke sebuah warnet. Dengan menggunakan sepeda, saking cepatnya hampir saja wanita tersebut menabrak seorang pria. Perkenalkan, dia adalah Weiwei, seorang jurusan komputer dan terampil di game online. Game saat ini yang dimainkannya adalah Manggeo Jianghu, sebuah game yang lagi tren pada saat ini, di mana hampir sama dengan dunia nyata. Bisa bertarung dan memiliki sebuah hubungan layaknya di kehidupan nyata. Saat Weiwei sampai di warnet, ada seorang pria minta bantuan untuk melawan serangan musuh. Dengan jiwa solidaritasnya, mahasiswa di kampus beserta Weiwei pun mau membantu. Mengejutkan, tiba-tiba ada bantuan orang lain, di mana orang tersebut merupakan player nomor 1 di game dan membantu mereka. Semua orang di warnet menjadi kagum melihat dia. Bagaimana tidak, dia adalah player nomor 1. Perlu diketahui, Weiwei adalah player dengan urutan ke-7, di mana selisih mereka tidak begitu jauh, tapi mereka tidak saling mengenal. Lanjut masih dalam permainan, Weiwei bertemu dengan seorang player, yang dimana player tersebut sebagai suami di game, dan meminta Weiwei untuk mengakhiri hubungan mereka alias cerai di game. Weiwei pun tanpa keberatan dan langsung saja menyetujuinya. Suatu ketika di asrama Weiwei dan teman-temannya melihat sebuah artikel di mana Weiwei digosipkan sebagai wanita simpanan, di mana terdapat foto Weiwei sedang berbincang-bincang di dekat mobil, tepatnya di tepi jalan, sehingga membuat gosip demikian. Weiwei pun marah dan menghampiri kelas jurnalis si penulis tersebut. Weiwei menjelaskan bahwa foto tersebut memang dirinya, tetapi orang yang di dalam mobil tersebut adalah seorang ibu anak, di mana pada saat itu Weiwei habis mengajarkan putranya bahasa Inggris dan matematika dan diantar pulang oleh ibunya. Weiwei pun mempermalukan si jurnalis tersebut setelah menjelaskan masalah foto dia dan segera meninggalkan ruangan tersebut. Di suatu ketika, Weiwei dan teman-temannya tidak sengaja melihat mahasiswa populer, jago bermain bola basket dan pemain nomor 1 di game. Dia adalah Xiaonai, mahasiswa senior yang juga merupakan jurusan komputer. Weiwei dan teman-temannya melihat secara langsung betapa populernya Xiaonai, di mana pada saat itu dia menolak ajakan oleh seorang mahasiswi cantik yang berjurusan bahasa. Scene berpindah, Weiwei masuk kembali ke dalam game dan tidak sengaja melihat mantan suaminya melakukan pernikahan dengan wanita player lain, yang digadang-gadangkan wanita tersebut adalah wanita yang tercantik di kehidupan nyata. Weiwei dikejutkan oleh teman-temannya dan tidak sengaja hampir mengacaukan pernikahan mereka, di mana karakter di game tersebut jalan sendiri dan Weiwei lagi disibukkan menangkap kecoa. Saat kembali ke dalam permainan, Weiwei pun kaget dan langsung saja menjual barang-barang langka miliknya, sehingga membuat istri sang mantan kesal. Tidak lama kemudian, player nomor 1 menghampirinya dan mengajak Weiwei untuk berteman sekaligus meminta Weiwei untuk menjadi istrinya, di mana tidak lama lagi ada kontes pasangan suami istri di game. Tidak ada alasan untuk Weiwei untuk menolak ajakan player nomor 1 tersebut. Ternyata
player nomor 1 itu adalah Seonai, dan Weiwei pun belum mengetahuinya. Singkat cerita, pernikahannya pun berlangsung. Seonai memperkenalkan Weiwei kepada teman-temannya, di mana teman-temannya menyindir karakter Weiwei adalah seorang laki-laki di kehidupan nyata, di mana Weiwei tidak pernah menaruh foto profilnya. Seonai pun tidak menanggapi karena jadi lebih kuat itu adalah salah satu yang diinginkan mereka. Acara begitu mewah hingga dilihat oleh mantan suaminya beserta istrinya dan membuat kesal seolah-olah mereka direndahkan. Scene berpindah ketika Weiwei ingin pulang ke asramanya. Tiba-tiba si jurnalis kemarin menghampirinya. Dia adalah Chowgan. Dia jatuh cinta kepada Weiwei setelah dinasehati atas insiden kemarin. Menurutnya Weiwei adalah wanita yang tepat untuknya. Weiwei menolak dengan alasan dia sudah menjadi pacarnya Seonai. Dia terkejut dan jadi malu. Ternyata Seonai ada di dekatnya dan mendengar semua kebohongannya. Seonai pun tersenyum melihat Weiwei salah tingkah dan pergi begitu saja. Di malam itu Weiwei masuk kembali ke dalam game dan bertemu dengan teman-temannya di klan. Dia seanggota dengan mantan suaminya di klan, di mana ketua klan tersebut adalah mantan suaminya Weiwei. Dengan melakukan fitnah, ingin mengeluarkan Weiwei dari klan. Weiwei langsung saja meninggalkan klan tersebut. Sementara itu, Seonai dan teman-temannya sedang berdiskusi tentang game baru yang akan dibuatnya. Seonai bilang sudah mendapatkan investor untuk mendanai game yang mereka buat. Tugas mereka sekarang adalah membuat persiapan persentase yang bagus untuk meyakini para investor. Di saat itu juga Seonai mendengar bahwa istrinya dicap pengkhianat oleh klan sendiri. Seonai menyadari bahwa istrinya dijebak dan tidak terima dan langsung mengajak duel PvP di keesokan harinya. Pertarungannya pun menjadi trending topik di game tersebut, di mana mantan suami dan suami Weiwei sekarang melakukan pertarungan di game. Mantan suaminya adalah Chowgan, jurnalis Tempo kemarin yang melamar Weiwei di kehidupan nyata. Seonai bermain di ruangan komputer samping perpustakaan, di mana Chowgan tepat di depannya. Kebetulan Weiwei berada di perpustakaan dan mendengar pertarungan tersebut, langsung saja menuju ke ruangan komputer di sampingnya. Seonai melihat Weiwei dari belakang. Nampaknya dia sudah tahu siapa sosok yang ada di game tersebut. Entah cara apa yang membuatnya dia tahu, yang pastinya dia sudah mengetahuinya sejak lama. Setelah menghajar Chowgan, Seonai pun mengajak Weiwei ke suatu tempat, di mana tempat tersebut cuma bisa diakses oleh player-player tertentu. Weiwei pun kehanyut perasaan, padahal sebelumnya dia menganggap ini semua hanyalah game. Sementara itu Seonai terus tersenyum melihat Weiwei dari belakang. Singkat cerita, pasangan suami istri Weiwei dan Seonai mengikuti turnamen dan hubungan mereka semakin dekat walaupun hanya di game, dan berhasil mengalahkan pasangan-pasangan lain hingga masuk ke dalam babak final. Sebelum babak final terlaksanakan, Seonai mengabari bahwa di dunia nyata akan menghadiri sebuah presentasi dan berjanji akan menemuinya di malam hari untuk bertanding. Di siang itu, Seonai dan teman-temannya menghadiri presentasi di sebuah perusahaan investasi game. Hasilnya memuaskan, investor menyukainya, tapi mereka perlu mendiskusikannya sebelum memberikan kontrak. Malam pun tiba, Weiwei menunggu Seonai untuk melakukan pertandingan finalnya. Namun, Seonai tak kunjung datang dan akhirnya mereka didiskualifikasi. Weiwei merasa sedih
Tapi bukan karena kalah, melainkan Xiaonai tidak masuk ke dalam game dan cemas bahwa Xiaonai tidak akan masuk ke dalam game lagi. Sepulang ke asrama, Weiwei dikabarkan oleh teman-temannya bahwa ada seseorang mencarinya. Weiwei masuk ke dalam game dan ternyata yang mencarinya adalah teman-teman Xiaonai. Mereka menjelaskan bahwa Xiaonai tidak bisa mengikuti pertandingan final dikarenakan mengalami kecelakaan. Belum selesai percakapannya, listrik di asrama pun padam. Weiwei bergegas pergi ke warnet untuk mencari kelanjutan ceritanya. Begitu juga dengan Xiaonai yang ternyata tinggalnya di satu asrama yang sama. Mereka berdua akhirnya bertemu kembali di game dan Weiwei merasa lega di mana melihat Xiaonai baik-baik saja. Xiaonai menjelaskan apa yang terjadi dan meminta maaf kepada Weiwei. Weiwei tidak peduli karena keselamatanlah yang paling penting. Pada akhirnya Xiaonai pun mengajak Weiwei untuk melakukan pertemuan. Sebelum bertemu, Weiwei berusaha menampilkan penampilan terbaiknya bersama teman-temannya belanja pakaian yang layaknya dilakukan oleh seorang wanita cantik. Weiwei tidak mengetahui bahwa orang yang akan ditemuinya adalah Xiaonai. Weiwei dan Xiaonai berjanji bertemu setelah ujian selesai. Setibanya di tempat, Weiwei terkejut orang nomor satu di game adalah Xiaonai, di mana dia adalah seniornya dan mahasiswa populer. Di hari itu juga, Xiaonai mengajak Weiwei untuk melihat pertandingan basketnya. Xiaonai mengajak pergi dengan memberikan tumpangan sepeda sederhananya. Weiwei sempat ragu karena jika berduaan takut orang lain mengira ada hubungan spesial. Xiaonai pun berkata, "Sejak kapan kita tidak mempunyai hubungan?" Dan akhirnya mereka pun memulai perjalanan. Weiwei merasa kurang nyaman dikarenakan memakai celana terlalu pendek. Xiaonai pun menyadarinya dan segera membeli sekantong makanan ringan untuk membantu menutupi celana pendeknya. Dan mereka pun melanjutkan perjalanannya. Setiba di lokasi, Weiwei bertemu dengan teman-temannya dan siap memberikan dukungan kepada Xiaonai. Di sana juga kedatangan wanita yang pernah ditolak oleh Xiaonai. Wanita yang berjurusan bahasa. Dia masih saja belum menyerah. Weiwei merasa malu, Xiaonai selalu memandangnya dari kejauhan. Menit-menit berlalu dan tim Xiaonai unggul dalam pertandingan. Pada saat pertandingan istirahat, Xiaonai menghampiri Weiwei, di mana wanita jurusan bahasa tersebut kecewa dan patah hati. Dan juga teman-teman Weiwei diam seketika. Sepulangnya ke asrama, Weiwei pun dihukum oleh teman-temannya karena tidak memberitahu kepada mereka dan terlihat sudah lama berhubungan. Mereka tidak percaya kalau hubungannya sama Xiaonai baru-baru. Karena di matanya mereka terlihat sudah berhubungan lama. Keesokan harinya, Weiwei dan Xiaonai pulang dari kampus bersamaan. Weiwei bertanya, apakah Xiaonai pernah penasaran dengan wujud aslinya di game nyata? Di sanalah semuanya terungkap. Xiaonai adalah sosok pesepeda yang hampir ditabrak oleh Weiwei saat tergesa-gesa ke warnet. Xiaonai tertarik dan mengikutinya. Xiaonai ikut ke warnet di mana saat itu ada orang-orang di warnet minta bantuan Weiwei dan Xiaonai muncul membantu mereka untuk melawan serangan musuh. Selain itu, alasan dia melamar Weiwei bukan semata untuk mengikuti turnamen, melainkan rasa peduli dan cinta kepada Weiwei. Xiaonai pun membawa Weiwei ke dalam gedung, di mana gedung tersebut dia dan teman-temannya merancang game. Weiwei senang berada di sana, di mana ada beberapa game jadul kesukaannya di sana. Xiaonai bercerita kepada Weiwei bahwa dia sangat menyukai game dari kecil.
Oleh sebab itu, dia bermimpi ingin menciptakan game yang bisa menemani anak-anak suatu saat nanti. WW pun terdiam karena merasa semuanya kayak mimpi. Dan WW pun bertanya, kenapa bisa akrab gini padahal baru bertemu dengannya kemarin. Seonai pun tidak bisa menjelaskannya karena memang itulah kenyataannya. Beberapa saat kemudian, WW bertemu dengan teman-temannya Seonai. Teman-temannya pun terkejut, tidak menyangka ternyata WW memang wanita, yang selama ini mereka mengira WW adalah laki-laki di kehidupan nyata. Singkat cerita, klan lama WW mengadakan pertemuan untuk pertama kalinya. Walaupun WW sudah tidak menjadi anggota, dia pun diundang dalam acara tersebut dikarenakan jasa WW dulu juga banyak kontribusi terhadap klan tersebut. Di sebuah kafe, anggota klan berkumpul dan saling memperkenalkan diri. Setibanya WW membuat kaget mantan suaminya yang di game, di mana WW adalah pujaan hatinya. Hujan turun saat mereka akan pulang. Mantan suaminya di game memakai mobil dan mengajak WW pulang bersama, namun ditolak oleh WW. Sempat membuat sosok istri mantan suaminya yang di game kesal. Pada saat itu juga Seonai dengan sebuah payung menjemput WW dan membuat orang-orang di sana terkejut melihat Seonai menjemput WW. Di tengah perjalanan, Seonai pun bercerita bahwa ini kali pertamanya dia bersama seorang wanita. Dia sering tidak tahu harus bagaimana, tapi setidaknya dia akan melakukan hal yang semestinya seorang pria lakukan untuk kekasihnya. WW pun tersenyum manis dan akhirnya mereka pulang. Hari libur sebentar lagi tiba. WW berjanji kepada orang tuanya untuk pulang lebih awal. Terpaksa WW meninggalkan Seonai dan melakukan perjalanan terlebih dahulu. Seonai dan teman-temannya belum bisa pulang karena menunggu hasil keputusan investor game kemarin. Keesokan harinya, Seonai dan teman-temannya menghadiri pertemuan bersama investor. Mengejutkan, pihak investor melakukan kecurangan, di mana rancangan game mereka dijiplak dan mengakuinya secara sepihak. Seonai marah karena dengan susah payah rancangan game mereka malah ditipu. Seonai pun membatalkan kontrak dan pergi dengan kekecewaan. Di malam itu juga, Seonai putuskan untuk tinggal di kampus, sementara teman-temannya pulang kampung halamannya. Di malam tahun baru, Seonai dan WW bertemu di dalam game dan menikmati kembang api di dalam game. Tidak lama kemudian, teman-teman Seonai muncul dan menceritakan masalah apa yang terjadi. WW merasa tidak tenang dan tidak tega melihat Seonai sendiri. Dia putuskan bersama teman-teman Seonai untuk segera pergi ke kampus di malam itu juga. Keesokan harinya, WW dan teman-temannya tiba ke kampus. Kedatangan mereka membuat Seonai terobati atas masalah kemarin. Seonai menyadari WW adalah sosok cinta sejatinya. Mereka pun naik bersama di dalam sebuah lift. Pas sudah sampai di tempat, Seonai sengaja menahan WW untuk tidak keluar, dan rasa cintanya kepada WW pun berlebur. Di hari itu juga mereka mengadakan party di dalam game untuk melawan bos yang sangat kuat. Dan sejak saat itu mereka berlima semakin akrab satu sama lainnya. WW bercerita dia sangat menyukai game karena itu adalah dunia baru, di mana bisa bertemu orang-orang yang hebat seperti mereka. Semangat Seonai pun kembali. Dia memutuskan untuk merancang game baru lagi dengan konsep dunia yang lebih menarik. Sebelumnya,
Sebagai ahli IT, mereka merancang game dari awal, dibantu oleh salah satu teman pemain warnet yang bersama Weiwei. Dan sekarang mereka berenam. Membuat game adalah proses yang tidak mudah, membutuhkan ketelitian, kesabaran, dan waktu yang panjang untuk menyempurnakannya. Seiring berjalannya waktu, game yang mereka ciptakan dan baru tersedia versi awal sangat diminati oleh orang-orang. Dengan konsep dan pengalaman yang ada di dalam game, membuat investor tertarik dan mau bekerja sama dengan mereka. 4 tahun kemudian, setelah melewati berbagai rintangan dan cobaan, game yang mereka buat sudah siap dirilis. Film ini pun berakhir di mana pada saat Weiwei dan Xiaonai pergi ke atas gedung dan mengenang masa lalu mereka dan merencanakan pernikahan mereka. Film pun tamat. Jangan lupa subscribe channel Bang Pis, like dan juga komen. Terima kasih.